Selamat pagi saudara-saudaraku, Shalom bagi kita sekalian, puji nama Tuhan, kita bisa ada lagi di hari Senin ini. Dan di kesempatan ini kita akan merenungkan satu firman Tuhan diambil dari kitab Mazmur pasal 85. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih, kami boleh dikaruniai hari yang baru lagi bagi kami. Dan sebelum kami beraktivitas, kami rindu duduk sejenak, mau dengar firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan ini jadi petunjuk kehidupan bagi kami, sehingga kami mampu menempatkan diri sesuai dengan kehendak dan maksud Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, ini doa kami. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku, firman Tuhan kita di hari ini terdapat dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-85, dibaca dari ayat 3 dan 4. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah mengampuni segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Demikianlah sabda Tuhan. Tentu yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupannya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, salah satu kebahagiaan kita di dunia ini adalah ketika kesalahan kita diampuni. Tentu kita semua pernah mengalami kondisi di mana ada rasa bersalah dalam diri kita. Nah, rasa bersalah itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku, akan merenggut kebahagiaan dan damai sejahtera yang kita miliki. Karena kita dikejar-kejar oleh rasa bersalah. Orang kalau kemudian hidup dalam rasa bersalah, dia tidak akan merasa nyaman. Dia tidak akan merasa damai. Kebahagiaannya hilang karena rasa bersalah di dalam dirinya. Dan untuk bisa menyelesaikan rasa bersalah itu adalah ketika kemudian kesalahan kita diampuni atau kesalahan kita dimaafkan oleh orang lain. Nah, dalam bagian Alkitab ini saudara-saudaraku bicara soal hubungan manusia dengan Tuhan. Ada hubungan yang tidak beres. Ada hubungan yang kemudian terputus karena Allah marah. Allah benci terhadap dosa, sehingga konsekuensinya bagi umat manusia adalah bahwa manusia dihukum. Nah, bagian Alkitab ini bicara soal pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Dan pemulihan itu dimulai dari pihak Allah yang kemudian mengampuni dosa umat manusia. Dengarkan firman Tuhan kita di pagi ini. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredahkan murkamu yang menyala-nyala. Saudaraku, memang Alkitab menunjukkan dua wajah Allah. Di satu sisi Allah itu digambarkan seperti Allah yang sangat marah. Tapi di sisi lain digambarkan Allah yang kemudian sangat mengasihi umatnya. Ketika Allah digambarkan sebagai Allah yang pemarah, maka tentu di sini kita punya gambaran Allah yang kemudian siap menghukum kalau umat bersalah. Tapi di sisi lain Allah digambarkan juga sebagai Allah yang penuh kasih, yang bersahabat, yang kemudian memulihkan hubungan. Nah, saudara-saudaraku, di dalam perjanjian baru kita menemukan bagaimana Allah yang pemarah itu digambarkan juga sebagai Allah yang penuh kasih melalui Yesus Kristus. Bahwa Allah berinisiatif untuk kemudian mengembalikan hubungan manusia yang sempat terputus. Di sini dikatakan dia mengampuni, dia menutupi segala dosa kita, amarahnya telah redam, gemasnya pun telah surut. Allah tidak lagi marah dan karena kasihnya dia mengampuni dosa kita. Nah, saudara-saudaraku, keluarga Kristen yang diberkati Tuhan. Seperti saya katakan di awal tadi, kebahagiaan kita adalah saat dosa kita atau kesalahan kita diampuni oleh orang lain atau Tuhan. Bagaimana dengan kita? Tentu bicara hubungan dengan Tuhan, firman ini mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa kita. Tapi di pihak lain dalam hubungan kita dengan sesama manusia, kita diingatkan bahwa kita pun harus berdamai dengan sesama kita. Jangan ada amarah, jangan ada kebencian di antara kita. Karena dengan demikian
kita akan hidup di dalam kasih kepada Tuhan. Saat kita mengampuni, saat kita hidup dalam kasih, damai sejahtera Tuhan ada di dalam diri kita. Kalau Allah sudah mengampuni kita, apakah kita masih mau membenci sesama kita? Kalau kita telah diampuni dosa kita, apakah kita tidak mau mengasihi sesama manusia? Saya percaya kita semua telah diampuni Tuhan, dan pengampunan itulah yang membawa kita juga untuk mau mengampuni sesama manusia. Tuhan memberkati kita di hari ini, dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Kami yang seharusnya dihukum, tapi Engkau mengampuni kami. Tolonglah kami agar pengampunan yang kami nikmati bersama dengan Tuhan, hal yang sama juga kami lakukan dalam relasi dengan sesama. Allah telah mengampuni kami, maka kami pun harus mengampuni sesama kami manusia. Terpujilah Engkau Tuhan, ini doa kami. Amin. Banyak orang suka diampuni, tapi